Yang keenam, bagian dari perjuangan hak asasi manusia yang menyebut tantangan dan kontroversi dalam implementasi. Dan yang terakhir itu ada relevansi dengan realitas sosial. Selanjutnya itu ada definisi kekerasan seksual. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual memberikan definisi yang lebih spesifik dan luas tentang kekerasan seksual. Hal ini mencakup yang pertama, pelecehan seksual fisik dan non fisik, baik dimulai dari sentuhan, komentar, atau tindakan yang merendahkan martabat seseorang untuk masuk pada tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua, eksploitasi seksual, yaitu contohnya itu dilihat dari penggunaan seseorang untuk keuntungan seksual dengan cara yang melanggar hukum. Yang ketiga, pemaksaan hubungan seksual, melibatkan paksaan fisik atau psikologis dari sang korban. Yang keempat, ada pemaksaan perkawinan tanpa persetujuan yang sah dengan motif hasrat sesaat atau seksual. Dan yang terakhir ada tindakan seksual berbasis teknologi, yakni penyebaran konten seksual tanpa adanya persetujuan. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual akan disampaikan oleh Angelica. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Yang kemudian itu adalah tujuan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Yang pertama itu ada mencegah, yaitu mencegah kekerasan seksual melalui berbagai upaya pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan kebijakan pencegahan. Nah, yang kedua itu adalah melindungi, yaitu melindungi korban dari kekerasan seksual dengan menyediakan akses yang cepat dan adil terhadap perlindungan hukum dan pemulihan. Yang ketiga, kepastian hukum, memberikan kepastian hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual agar dikenakan sanksi yang sesuai. Dan yang keempat itu ada koordinasi, yaitu memperkuat koordinasi antara lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual. Nah, kemudian ada elaborasi lebih rincinya. Yang pertama itu landasan filosofis dan yuridis. Di situ ada Pancasila, yaitu sila kedua, kemudian Undang-Undang 1945 pasal 28D dan 28G Konvensi Internasional. Dan yang kedua, definisi kekerasan sosial dalam Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, yang ketiga, fokus pada korban. Yang keempat, penanganan dan pencegahan. Yang kelima, proses hukum yang inklusif. Yang keenam, sanksi dan hukuman. Yang ketujuh, mekanisme restitusi dan kompensasi. Yang kedelapan, tantangan dalam implementasi. Dan yang kesembilan, signifikan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Terima kasih kepada Angelica. Materi selanjutnya yakni tentang penanganan kasus undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang dibawakan oleh Nara Hanifah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, ini ada 4 poin penanganan kasus undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Yang pertama adalah pelaporan kasus. Siapapun yang mengetahui atau menjadi korban dapat melaporkan kasus ke pihak berwenang. Yang kedua, ada proses penyidikan dan penuntutan. Dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban, termasuk aspek psikologis. Yang ketiga, pendampingan korban. Korban berhak mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial. Yang keempat, ada pengadilan yang sensitif terhadap korban. Proses pengadilan dirancang agar tidak memperburuk trauma korban, agar tidak memperburuk trauma korban. Selanjutnya, sanksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberlakukan hukuman pidana yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk pidana penjara dan denda. Sanksi juga mencakup hukuman tambahan seperti rehabilitasi, pencabutan hak tertentu, dan publikasi identitas pelaku dalam kasus tertentu. Terima kasih pada Naila Hanifah. Materi selanjutnya yakni tentang poin inovatif undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang akan disampaikan oleh Nesa Permatasari. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah poin inovatif undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu ada 3 poin. Yang pertama, pendekatan ke kasus korban, mengutamakan pemulihan korban sebagai prioritas. Yang kedua, integrasi layanan, memperkuat kerjasama antara lembaga, termasuk lembaga kesehatan, sosial, dan hukum. Yang ketiga, dukungan pihak ketiga, memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaporkan kekerasan seksual
Zaki Surindra Marzuki. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan adalah hak korban. Yang pertama itu hak atas perlindungan fisik dan psikis. Jadi di mana si korban akan mendapatkan perlindungan atas fisiknya sendiri, mungkin sebelumnya dia mendapat trauma mendalam, dan di situ juga ada perlindungan psikis. Itu gunanya perlindungan psikisnya. Jadi tidak hanya perlindungan fisik dan psikis saja, tapi perimplementasiannya pasti bakal lebih baik. Yang kedua, hak atas pemulihan seperti konseling, rehabilitasi medis, dan dukungan sosial. Itu gimana sih caranya? Jadi si korban bakal diberi arahan, direhab ke trauma medisnya, atau ada kekerasan pada dirinya, di fisiknya, dan dukungan dari orang-orang yang benar-benar dapat membantunya hilang dari perasaan seperti ketakutan atau trauma mendalam. Yang ketiga, hak atas kerahasiaan identitas korban untuk menghindari stigma dan intimidasi buruk. Nah, ini maksudnya gimana sih? Jadi, korban itu bakal dirahasiakan namanya, identitasnya, segalanya, agar tidak seperti misalkan contoh, itu si A udah pernah digini-gini itu sama om gitu. Nah, jadi supaya si korban tidak merasa lagi ketakutan dengan lingkungan di sosialnya. Yang keempat, ada hak atas restitusi dan kompensasi dari pelaku sebagai bentuk ganti rugi. Misal contohnya seperti biaya penanganan untuk si korban untuk menjadi lebih baik, terhilang dari traumanya. Jadi si pelaku bakal ikut andil untuk kompensasi dari atas segala tindak perlakuannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Zaki Surindra Marzuki. Kesimpulan dari materi kami pada pagi hari ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu adalah langkah maju dalam sistem hukum di Indonesia, tetapi efektivitasnya akan sangat bergantung pada bagaimana implementasi di lapangan. Diperlukan adanya komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat, sehingga memastikan undang-undang ini tidak hanya menjadi teks hukum, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi korban dan masyarakat luas. Pesan saya untuk kedepannya, untuk wanita-wanita di Indonesia di luar sana, agar tidak mau dipegang-pegang oleh lelaki lain, dan begitu juga laki-laki lain jangan mau dipegang oleh perempuan lain juga yang tidak dikenal atau stranger